Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai lagi pelajaran EBK untuk kelas 12. Ya, ternyata saya cek di tugas kalian, ya, di tugas kalian ini lebih banyak kopas, sama aja dengan yang saya buat gitu. Ya, justru saya itu hanya memberikan contoh, ya. Saya hanya memberikan contoh supaya kamu bisa kembangkan dari materi yang sudah sebelumnya kamu dapatkan. Misalnya apa? Ya, di kelas 11 pelajaran EBK ini kan kamu sudah mulai, ya, perhitungan volume kayak yang sederhana udah pasti sudah mulai. Nah sekarang di kelas 12 ini sebenarnya harusnya tinggal bentuk tugasnya adalah bentuk project. Maksudnya bentuk project itu adalah seperti apa? Seperti tahun lalu, ya, ada di mata pelajaran apa, aplikasi perangkat lunak kelas 12, mereka menggambar konstruksinya, kemudian di pelajaran EBK-nya mereka atau anak-anaknya itu menghitung rencana anggaran biayanya. Nah, kemudian di materi Excel kemarin, ya, di materi yang Excel itu kan pengembangan dari materi yang sebelumnya yang bangun ruang, ya. Hanya sebenarnya itu dipermudah, ya. Sebenarnya itu dipermudah. Kenapa dipermudah? Dari perhitungan manual itu kamu tinggal terjemahkan di dalam Excelnya. Kamu tinggal lanjutin seperti apa konstruksi itu, ya. Misalnya apa? Ini saya akan buka, ya. Sebentar saya presentasikan dulu. Sudah tampil presentasinya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, nih perhatikan, ya. Nih tugas kalian nih. Sekarang kamu lihat, ya, satu-satu saya. Ini rata-rata itu sama aja kamu nggak mengerjakan tugas yang kemarin saya buat, ya. Ini semua kamu tinggal download aja atau tinggal copy paste dari teman-teman yang lain, ya kan. Nah, maksud saya setiap orang itu mengembangkan sendiri apa itu, apa namanya, tugas EBK itu, ya, dari Excel ini. Ya kalau semua sampai sini semua, ini sama aja kamu apa namanya, hanya mengcopy paste dari teman-teman yang lain, ya. Nggak ada pengembangan yang lain, nggak ada yang sampai bawah, ya. Halo, ya. Nah, kemudian di presentasi ini, ya, kamu perhatikan saya contoh, ya. Saya contoh misalkan yang punya bintang, ya. Halo, telepon 10 menit lagi, Pak. Nah, contoh yang ini semua ini kan sebenarnya sudah saya buat, ya kan. Kamu kan kalau yang ini kan tinggal masukin, terus tinggal masukin yang ini, sama aja kamu nggak mengerjakan tugasnya. Kenapa saya bilang tidak mengerjakan tugas? Di bagian ini kan sudah saya isi, tapi begitu ke bawah, maksud saya kamu isikan sampai ke bawah, diisikan ke bawah. Sebagai contoh nih, saya kasih contoh pekerjaan pasangan penutup lantai. Nah ini kan masih belum, padahal kan gampang. Saya sudah jelaskan yang namanya pekerjaan penutup lantai itu kita hanya membutuhkan apa? Luas. Nah luas berarti kita butuhkan apa? Panjang dan lebar saja. Berarti yang tidak kita butuhkan kita merahin. Sebagai contoh nih, ya, sebagai contoh di pekerjaan penutup lantai kan dia nggak ada lebar dan tinggi, ini kita merahin, ini juga kita merahin, ya kan, ini juga kita merahin, ini lebar atas dan lebar bawah juga ini kita merahin, koefisien itu juga kita merahin. Kemudian baru rumusnya di sini kamu masukkan. Rumusnya apa? Sorry, di sini rumusnya, ya. Rumusnya kan berarti panjang dikalikan yang lebar, gitu. Sebagai contoh saya download yang ini misalkan, ya. Bentar saya download dulu aplikasinya. Sama aja ini kamu nggak ngerjain, hanya terjemahkan dari tugas yang sebelumnya manual kamu masukkan ke sini. Tapi yang ke bawahnya kamu masih kosong, sama aja kamu nggak ngerjain tugasnya.
Sudah tampil Excelnya? Halo? Halo? Sudah belum Pak, masih putih Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, ini contoh nih. Semua rata-rata sama ini, cuman copy paste dari masing-masing. Kalau yang ini kan form ini udah sama aja, kamu cuma ngerjain tugas yang kemarin, kamu masukkan input di sini. Iya kan? Nah, yang saya maksud tugasnya itu adalah kamu mengisi semua sampai bawah dan kamu perlu tambahin sesuai dengan pekerjaan kamu, ya kan? Ini kenapa saya masih kosongin supaya dari rumus bangun ruang yang sudah kamu pelajarin, kamu masukkan terjemahkan ke dalam Excel supaya kamu tidak menghitung manual. Contoh ya, contoh nih. Tadi pekerjaan lantai yang umum nih ya, apa uh, ya ini yang di atas deh, yang di atas. Pekerjaan pasangan bata terasram di atas fondasi. Ini kan mudah. Terasram kan kamu kemarin udah ngitung manualnya. Tugas manualnya sudah. Kita lihat. Nah, ini supaya gampang ini kita freeze paint dulu. Nah, kita lihat. Ini kekecilan nggak? Kecilan ya tampilannya. Oke, ini besar kan sekarang. Contoh ya, contoh. Saya nggak lihat yang ininya ya. Kalau ini sama aja kamu hanya copy paste dari yang kemarin. Kamu dari tugas yang kemarin tinggal di input ke sini sama aja bohong. Maksud saya diisi yang ini. Contoh nih. Kenapa pekerjaan pasangan terasa ini saya kosongin? Inilah yang kamu isi supaya kamu pengembangannya kamu tinggal masukkan. Ya contoh pekerjaan pasangan bata terasram di atas pondasi, ya kan? Nah kemarin tinggi terasramnya berapa di gambar yang kemarin? 25 ya? 15/30 Pak. Oh 15/30 ya, lebarnya 15, itunya 30 ya kan? Oke, sekarang gini, berarti kamu masukkan itunya atau misalkan itu kan kamu sudah tahu yang namanya pekerjaan terasram itu adalah lebar dikalikan tinggi dikalikan apa? Panjangnya, ya kan? Benar nggak? Panjang bangunan atau panjang dinding ya. Berarti kamu yang kamu tidak butuhin kamu blok merah. Bagi contoh di sini. Berarti lebarnya tadi kan 15 kamu butuhin. Benar nggak? Yang panjang itu berarti kan kelilingnya ya kan, ini lebarnya. Kemudian ini tingginya. Tadi tingginya berapa? 30 ya kan? Berarti 0,3. Kemudian lebarnya berapa tadi? 15, 0,15 ya kan. Kemudian panjangnya berapa? Panjangnya kan berarti keliling bangunan kan, benar nggak? Iya. Nah boleh kamu tulis panjangnya di sini, boleh juga keliling di sini. Di sini kan ada kolom keliling yang sengaja dibuat. Tapi kalau misalkan pemahaman kamu itu adalah panjang dari terasramnya, berarti kamu isi aja di sini. Berarti sini 44,5 ya kan? Kemarin 44,5 kan ya. Nah berarti yang lain kamu blok. Kamu ini kan berarti keliling nggak dibutuhin, banyaknya nggak dibutuhin, lebar atas nggak dibutuhin, lebar bawah nggak dibutuhin, koefisien juga nggak dibutuhin. Ini kamu blok merah seperti ini. Nah ya, kamu lihat, berarti sekarang ini kita blok merah. Ini saya contohin nanti kamu kerjakan kecuali atap. Atap nanti belakangan. Kenapa atap agak jelimet, nanti saya akan jelaskan khusus. Nah, kemudian di sini bagaimana? Kan kamu udah tahu rumusnya tadi, rumus dari bangun ruangnya. Rumus bangun ruangnya berarti apa? Sama dengan apa? Coba. Ayo sebutin. Apa? Dikali tinggi dikali lebar. Ya, oke. Berarti kan ini dikalikan semua kan? Benar nggak? Iya Pak. Nah, Iya Pak. kalau mau diurutkan, boleh. Misalkan lebarnya, ini kan lebar, ya kan? Dikalikan tinggi, ya nggak? Kelihatan kan presentasinya nih, saya pelan-pelan supaya paham. Ya, ini ya. Oke, nih dikalikan tinggi. Perhatikan di sini nih. Ini yang kuning nih, perhatian ini rumusnya. Ya, saya perbesar lagi supaya kamu bisa lihat. Takutnya ada yang pakai handphone kelihatannya kecil. Oke, tunggu. Oh, oke, dikalikan lagi berapa? Dikalikan kelilingnya atau panjang dari terasramnya. Benar nggak? Kemudian kamu enter. Selesai. Ketemulah ini satuannya. Ketemulah jumlahnya. Iya.
Jumlahnya 2. 2 ini apa? Satuannya apa? Meter kubik. Meter kubik, betul ya. Karena ada apa? Ada 3 komposisi yang sebenarnya gampang. Sebenarnya gampang kamu mengetahui satuannya. Iya kan? Mengetahui satuannya dari mana ini meter kubik atau meter persegi. Ya, tadi contoh lantai. Lantai kan cuma panjang kali lebar doang, iya kan? Atau contoh yang lain mana ya? Oh, nih, pemasangan boplang. Boplang ini eh, eh, perataan tanah ini kamu nggak isi nih perataan tanah si bintang ya. Nah, kan kalau perataan tanah kan luas tanah itu kan berarti panjang kali lebarnya 6, kemudian di sininya 10 ya. Sorry. Di sininya 10 ya. Hasilnya 60 meter persegi. Ya kan? Nah, ketahuan meter perseginya dari mana? Kamu lihat dari rumusnya. C 8 kali D8. C ini kan misalkan ini meter, kemudian ini meter. Sehingga kalau meter dikalikan meter berarti meter pangkat 2. Jelas ya? Nah, perhatikan di atas. Pak, yang di atas sama nih panjang lebar, tapi kok ininya meter, bukan meter persegi. Kamu perhatikan rumusnya. Rumusnya, kalau ini kan adalah rumus keliling. Kalau pemasangan boplang itu kan panjangnya. Benar nggak? Perhatikan. Kalau panjang keliling bangunan kan berarti kalau bangunannya kotak nih, bentuk kotak misalkan seperti ini ya. Ini ada bangunan seperti ini. Ini yang saya blok ini misalnya bangunan. Ya kan, misalnya bangunan. Kalau kita masang boplang, ini kan pasang boplang ini ke sini, ya enggak? Ke sini, ke sini, ke sini. Kamu hitung kelilingnya, benar nggak? Iya Pak. Nah, Mana ya Pak? ini yang diblok diarsir, yang diarsir. Contoh, kelihatan nggak? Contoh ini contoh. Iya Pak. Nah, contoh ini kan ada bangunan misalkan kemarin berapa? 6 kali 10 ya kan. Contoh aja ini ya. Misalkan yang 6-nya ke sini ya kan, 10-nya ke sini. Ya kan, ini bangunannya 60 meter persegi. Berarti kalau yang namanya pemasangan boplang itu kan batas dari wilayah yang akan kita bangun, pemasangan papan. Benar nggak? Halo? Nah, Iya Pak. berarti kamu pasang kalau kamu pemasangan boplang, berarti boplang itu kamu pasang di sini garis ini, dan ini. Iya kan? Sebagai contoh. Nah, berarti kalau 6 kali 10, berarti kan ini kelilingnya. Benar kan? Berarti rumusnya seperti tadi, yang ini. Iya. Ya. Perhatikan. Sorry. 2 dikali C7 ditambah D7. Nah, di sini C7 yang ini lebarnya. Contoh tadi 6-nya kan ada 2, benar nggak? Terus ini lebarnya juga ada 2 yang posisi lebarnya. Berarti rumusnya seperti ini. Kenapa ini jadi satuannya meter? Kamu lihat di rumusnya, ya kan? 2 C7 ditambah D7, 6 ditambah 10 berapa? 16. 16 dikali 2. 32. 32. Berarti satuannya apa? Meter. Meter. Karena apa? 2 dikalikan 16 meter. Ya kan? Beda dengan yang bawahnya. Bawahnya perhatikan. Kalau di bawahnya adalah panjang dikalikan lebar. 6 dikalikan 8 6 dikalikan 10. Meter dikalikan meter. Meter dikalikan meter berarti berapa? Meter pangkat persegi. Nah, meter persegi atau meter pangkat 2. Sama seperti halnya tadi yang terasram. Terasram kenapa ini jadi meter kubik? Perhatikan dari rumusnya. Kamu pasti sebenarnya dari satuan tuh tahu ya. Kenapa saya pentingan di satuan di sini ada yang salah walaupun benar bahannya adalah semen tapi bukan sak satuannya. Nah, perhatikan ini ya. Pekerjaan pasangan bata terasam di atas pondasi. Kan rumusnya seperti ini, dikalikan semua. Ya kan? Berarti ini meter, ini meter, ini meter. Meter dikalikan meter, dikalikan meter. Meternya ada 3, berarti meter pangkat 3 Nah, meter kubik. pangkat meter kubik. Paham sampai di sini? Paham. Nah, jelas ya. Ini contoh. Jadi kamu tuh sama aja kemarin yang
format yang di blog yang sudah saya kasih kamu download, kemudian kamu tinggal masukin data yang sudah kamu hitung manual. Bukan itu, tapi kamu tentukan rumus dari bangun ruang yang sudah kamu pelajari di kelas 11 dan sebelumnya, materi sudah saya kasih tahu. Ya kan, kita sebelumnya sudah belajar bangun ruang. Kamu harus tahu bangun ruang itu bentuknya seperti apa. Contoh ya. Contoh lagi. Ini jelas salah nih yang pekerjaan acian. Saya hapus dulu ya. Nah, perhatikan. Saya sengaja saya lengkap supaya kamu tahu, supaya kamu bisa mengembangkan kreativitas kamu menghitung yang lainnya. Kalau saya hitung semua, percuma kamu belajar bangun ruangnya. Contoh pekerjaan plesteran atau acian, karena di sini aciannya sudah diisi, kita lihat ya pekerjaan acian. Nah, ada bangunan seperti ini ya, sebentar. Nih, terlihat itunya gambar bangunannya? Iya, Pak. Nah, perhatikan nih gambar bangunannya. Ini ada bagian dinding ya. Ini misalkan bata atau hebel ataupun batako misalkan, ini kan dinding, bagian dari dinding. Kemudian dinding tersebut dilapisi dengan plesteran. Nah, ini plesterannya, ya kan? Setelah plesteran itu dilapisi lagi dengan acian. Ya, jelas ya? Kemudian setelah acian itu baru dilapisi akhir, yaitu dengan finishing, yaitu dengan cat. Ya, paham sampai sini? Paham? Paham, Pak. Nah, sekarang perhatikan antara dinding, kemudian plesteran, kemudian acian, kemudian pengecatan, ini masing-masing serupa tapi tak sama walaupun di satu bidang. Ya, walaupun di satu bidang. Contoh, ya. Saya akan bicara tentang yang dindingnya dulu, misalkan dinding bataknya. Ya, sekarang kita mulai dinding bataknya nih. Ya, di sini pekerjaan pasangan bata merah. Nah, pertanyaan saya, kamu kelas 12 harusnya sudah paham. Kalau bata merah itu, ya, kalau bata merah dijual pasaran itu per meter persegi atau per buah? Berbuah. Wah, Per buah, betul, per buah. Berarti kalau kamu untuk misalkan di gambar tadi ya, misalkan ini gambarnya adalah menggunakan bata, ya kan? Sebagai contoh, ini kesananya 5 meter, ya kan? Kemudian tingginya 3 meter, ya kan? Berarti luas dari dinding ini berapa meter? Luas dinding ya, saya tanya. 3 kali 5. Betul, 3 kali 5 berarti 15 meter persegi, ya kan? Nah, pertanyaan saya, berarti volume dari bata tersebut, supaya kamu tahu ini adalah berapa dinding batanya. Kalau menggunakan bata ya, menggunakan bata berarti kita menggunakan meter persegi, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan balik lagi, ya. Kalau kamu sudah tahu nih bagian dinding ini meter persegi, contoh dinding batanya adalah meter persegi, ya. Berarti kamu nanti harus tahu di dalam 15 meter persegi ini ada berapa bata yang dibutuhkan. Benar nggak? Iya, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Halo? Halo, 30 menit lagi saya lagi ngajar. Tiga puluh menit lagi kan Nurul lagi ngajar. Oke, maaf ada gangguan. Ya, langsung ya. Nah, perhatikan ini dinding bata ini ya, di dinding ini ada beberapa komponen yang kamu hitung. Pertama tadi batanya, kemudian plesterannya, kemudian aciannya, kemudian pengecatannya, ya, kemudian pengecatannya. Oke, perhatikan di sini. Berarti ketika kamu menghitung pasangan, misalkan di sana dinding bata bata merah, kamu gunakan bata merah, berarti di hebelnya kamu merahin aja di sini, ya kan? Karena tidak ada, atau kamu hapus.
Kenapa di sini Pak kok di sini ditulis? Kan saya bilang ini contoh Excel yang saya buat. Kamu tinggal kembangkan sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kamu menggunakan bata merah, berarti labelnya kita hapus. Ya, seperti ini, ya. Kita hapus misalkan. Karena tidak dibutuhkan karena kita menggunakan bata merah. Itu maksud saya, ya. Atau kalaupun tidak kamu hapus, kamu merahin ini semua. Gitu. Nih, contohnya. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Nah, bagaimana perhitungan bata merahnya? Berarti di bata merah ini yang tadi contoh, ya. Kan kamu lihat, ya, di sini nih. Nih gambar dinding. Ini kan baru satu dinding tadi 15 meter persegi. Benar nggak? Ya. Nah, dinding kalau bagaimana menghitungnya di dalam bangunan yang kamu buat tadi. Nah, ini kebetulan bangunannya adalah lebarnya beda-beda. Kita anggap tinggi bangunan semuanya berapa? Rata-rata 3 meter. Benar kan? Berarti kalau kamu lihat bangunan yang ini, contoh ya, ini bangunan yang ini. Kalau tadi hanya bagian dinding yang ini, berarti kan kamu ini 5 dikalikan 3. Benar nggak? Ini tapi hanya dinding ini. Paham ya? Paham ini. Bagaimana dengan dinding yang lainnya? Sedangkan yang bagian ini, ya, bagian ini kamu secara global, secara keseluruhan dindingnya, bukan hanya satu dinding, ya, bukan hanya satu dinding. Bagaimana cara solusinya untuk memasukkan datanya? Cara memasukkan datanya berarti kamu lihat contoh ini contohnya ya. Nih, berarti tingginya itu tetap kamu tuliskan 3 kan tinggi bangunannya adalah 3 ya. Nah, perhatikan di sini. Tinggi bangunan bata merah 3. Nanti baru keplesteran ya. Tebal atau tinggi 3 meter ya. Nah, kemudian tinggal dikalikan apa? Dikalikan panjang dari bangunan tersebut. Nah, panjang bangunannya mana? Misalnya nih, tadi kalau yang di sininya tadi 5, ini 2, kemudian ini berapa nih? Tadi misalkan 3, misalkan. Kemudian ini 5 lagi. Ini berarti dijumlahkan kan? Halo? Bener nggak? Iya, Pak. Nah, berarti dijumlahkan. Ini dinding ini 5, kemudian ditambah 2, ditambah 3, ditambah 5, ditambah misalkan 1,5, dan seterusnya jumlah dinding yang ada di bangunan kamu, di gambar yang ada kamu buat. Contoh, berarti yang kalau sebagai contoh itu ya, berarti di sini panjangnya kamu tulis sama dengan misalkan tadi yang pertama adalah 5, kemudian di sini ditambah 2 tadi ya, yang bagian ini ya. Contoh mana tadi? Nah, oh ya ini 3 misalkan ya. Ini 3 misalkan. Ya, 3. Kemudian ditambah lagi. Kita lihat lagi bangunannya. Tambah lagi ke sini misalkan 5, ya kan? Tambah lagi 5 misalnya. Tambah 5. Tambah lagi. Selama itu masih ada dinding, kamu masih dijumlahkan terus, ya. Sorry. Nah, tambah ini lagi. Ini misalkan tambah 4, misalkan dinding yang bagian ini nih ya, panjang ini ya, paham ya? Perhatikan, kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, tambah 4 misalkan. Kelihatan, Pak. Oke, tambah 4. Kemudian tambah lagi mana lagi? Sampai dinding itu selesai kamu jumlahkan semua. Ini yang buat terasnya kan dinding juga nih, ya kan? Nah, ini anggap aja misalkan 1,5 misalkan, ya. 1,5 tambah 1,5 1,5 misalkan, dan seterusnya. Paham sampai sini? Dan seterusnya jumlah dindingnya, paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Contoh ini kita anggap ini udah selesai ya, udah jumlahnya semua udah kehitung semua. Kamu tinggal enter kalau sudah dijumlahkan. Nah, berarti lebar ini kan nggak dibutuhin. Lebar ini kan nggak dibutuhin. Bener nggak? Bagian ini kamu merahin. Keliling dibutuhin nggak? Enggak dibutuhin. Banyaknya dibutuhin nggak? Enggak dibutuhin. Ini juga nggak dibutuhin. Bagian ini kamu merahin. Rek. Ya kan? Baru rumusnya kamu masukkan. Apa rumusnya? Kan jadi rumusnya adalah luas. Ini dikalikan apa?
tinggi. Nah, dikalikan yang ini, ya kan? Dikalikan ini, dikalikan yang ini. Nah, ketemulah ini. Satuannya apa berarti? Meter persegi. Betul, meter persegi. Enter. Paham sampai sini? Paham Pak. Paham ya? Nah, Paham, paham. contoh, saya lengkap, yang lain harusnya kamu bisa, ya. Eh, Tadi acian, acian kenapa saya bilang salah? Nah, di formula acian, acian itu kan sama dengan dinding, iya kan? Benar nggak? Sama. Iya. Kamu lihat, perhatikan di gambar ini, ya, di gambar ini nih, ini acian dan plesteran, ya. Nah, tapi ada dua perbedaan. Ada dua perbedaan dengan acian dan plesteran. Nah, ini harus kamu pahamin. Sekarang gini, kamu ketika menggambar denah, ya, menggambar denah. Di gambar itu kan ada berapa garis untuk gambar dinding? Ada berapa garis? Gambar potongan, kalau di gambar potongan. Masa gambar dinding aja kamu lupa? Kalau kamu menggambar denah itu ada berapa garis? Kan gambar dinding itu lebarnya berapa? Lebarnya 15. Betul, 15. 15 itu kalau kamu gambar di denah, kalau kamu menggambar denah, apakah cuma ada dua garis? Garis pinggir paling kiri dengan paling kanan 15. Begitu nggak? Enggak, Pak. Ada garisnya Pak. Ada plesteran kan? Iya. Nah, plesterannya berapa? 4 cm dari luar. Kok 4 cm dari luar? Lebarnya 11 Pak. 4 cm di 11 bukan sih? Plesteran itu 0,2. betul 0,2, ya kan? 0,2. Jadi kita anggap plesteran itu berapa senti? Tebal plesteran satu sisi 2 2 cm. senti. 2 cm kiri, 2 cm kanan. Paham kan? Paham nggak? Ya, Pak. Nah, oke. Ini karena kita virtualnya agak rumit, harus pelan-pelan, ya. Nah, lebar 2 cm 2 cm kiri, 2 cm kanan itu gambar plesteran. Pertanyaan saya, sedangkan di dinding itu ada beberapa komponen, selain plesteran ada juga acian, kemudian ada pengecatan. Pertanyaan saya, plesteran dan pengecatan kenapa tidak kamu gambar? Acian kenapa tidak kamu gambar dan pengecatan? Padahal realnya ada. Karena itu tebalnya nggak ada. Betul, karena dianggap tidak mempunyai ketebalan, iya kan? Karena dianggap tidak mempunyai ketebalan. Berarti ini nanti akan serupa tapi tak sama ketika menghitung plesteran dan acian. Sebagai contoh, nih, ya. Sebagai contoh gini. Di sini ada plesteran, kemudian ada acian. Ya kan? Pertanyaan saya, luas plesteran, luas ya. Kan kalau kita lihat gambar yang ini tadi, ya, ini gambar luasnya sama. Ini kita sebagai contoh satu dinding ini dulu, ya. Kamu yang ini ada coakannya, ya. Kamu lihat, ya. Di sini untuk kita dinding ini berarti luasnya kalau tadi kesananya 5, tingginya 3, ini adalah 15. Benar nggak? Benar ya? Benar Nah, Pak. berarti yang bagaimana menghitung volume plesterannya di dalam Excel ini? Ya, ini kan plesteran nih. Plesteran ini berarti panjang luasnya ini nggak usah kamu masukkan. Kenapa? Kamu anggap, yang ini nggak usah dimasukkan tadi bata merah ini. Ya apa? Ini kan udah dimasukin di sini kan? Ini kamu merahin. Kenapa kamu merahin? Kamu sudah masukkan di rumus. Ini, nih. Caranya bagaimana sudah dimasukkan ke rumus? Berarti di sini kamu rumusnya nanti adalah sama dengan yang kamu merahin ini adalah luas ini, luas dinding ini. Paham nggak?
Hah? Belum Pak. Oke, satu-satu. Ini agak rumit ya. Sebentar. Secara manual. Saya nggak begitu dulu. Saya anggap berarti kan kita sama dengan ini, ya kan? Pekerjaan peleseran kita anggap di sini tadi kalau misalkan kita jumlahin ini sama dengan yang ini, benar nggak? Iya Pak. Kemudian yang ini sama dengan yang ini, ya kan? Benar nggak? Bener Pak. Benar ya? Nah, kemudian di sini ada perbedaannya apa? Kalau tadi hanya luas, berarti ada lebarnya, lebar atau ketebalannya, ketebalan dari plesteran tersebut, ya. Tebal dari plesteran tersebut berapa? 0,2. 0,2. 0,2 kamu masukkan di sini. Paham? Paham Pak? Ya. Kalau tadi di dinding kan kamu nggak, kalau untuk bata kan nggak perlu, nggak ada tebalnya kan kadang kita anggap meter persegi, ya kan? Paham sampai sini? Paham nggak? Halo? Sampai di sini paham nggak? Paham, Pak. Oke, Paham. lanjut ya. Nah, kalau sudah seperti ini, mana lagi yang kurang? Kamu lihat, ya keliling jelas kamu nggak butuhin, ya kan? Kamu merahin, ya, karena kelilingnya udah dianggap di panjang ini, ya kan? Banyaknya, ini banyaknya diisi apa? Kita merahin. Merahin Pak. Nah, kan salah kan? Tapi nggak apa-apa, sengaja saya pancing seperti itu. Kamu perhatikan, kalau dinding, ya dinding seperti ini. Plesteran itu ada berapa sisi? Kan kamu udah gambar tadi dinding bata. Apa plesteran? Oh, Ada berapa? 2 sisi. Ada dua sisi, sisi luar dan sisi dalam. Bener nggak? Kalau Iya, batanya iya. enggak dua sisi. Berarti di sini kamu lihat banyaknya. Banyaknya berarti kamu ada, nggak usah dimerahin. Berarti banyaknya berapa? 2. Dua. Iya kan? Paham sampai sini? Paham Pak, paham. Nah, yang ini berarti kamu apain? Merahin. Ini nggak dibutuhin, lebar atas lebar bawah kan khusus untuk pondasi, ya kan? Koefisien itu nanti khusus untuk atap. Nah, bagaimana rumusnya di sini? Rumusnya kan kamu tinggal kalikan sama dengan yang ini, ya kan? Kemudian dikalikan yang ini, ya kan? Kemudian dikalikan yang ini, dikalikan yang ini. Hasilnya ini. Tuh. Satuannya apa? Meter kubik. Kenapa meter kubik? Ini ada 4 yang dikalikan. Pertanyaan saya itu. Oh, Bener Pak. Karena ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Kenapa? Kan ini Iya, dikatakan volume. iya, kalau volume kan gini. Tadi saya jelasin di awal sengaja nih. Saya pancing di sini biar kamu paham. Di sini kan ada 3 yang dikalikan nih. Ini kali ini meter kali meter kali meter sehingga satuannya adalah meter kubik, ya kan? Tapi begitu yang ini, yang plesteran, ya, ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan ini. Kan ada 4 yang dikalikan. Kenapa satuannya meter kubik? Karena yang satuan meter hanya di panjang, lebar, dan tebal Pak. Betul. Iya, yang satuan meter itu aja hanya ini, dan ini. Ini tidak ada satuannya. Ini satuannya hanya buah. Sehingga satuannya di sini adalah apa? Meter kubik. Meter kubik. Paham ya sampai sini ya? Nih, Paham Pak. tuh meter kubik. Nah, acian. Kalau acian lebih mudah lagi sebenarnya acian. Ya, acian itu berarti kan tinggal yang ini aja kan, sama dengan, berarti sama dengan yang ini dong, sama dengan yang dinding ini dong, ya nggak? Kemudian enter. Iya Pak. Yang ini juga sama dengan yang mana? Ini, iya kan? Iya. Enter. Banyak, ya, yang tebelnya ada nggak untuk acian? Nggak ada Pak. Nggak ada karena tidak dianggap ada ketebalan. Makanya kamu gambar juga tidak ada gambar acian, adanya hanya plesteran. Beneran. Ya. Kemudian banyaknya berapa?
Ada nggak banyaknya? Apa kita merahin? 2. Dua. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Iya kan? Koefisien ada nggak? Atau lebar atas, lebar bawah ada nggak? Enggak, Hah? enggak Pak. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini kita merahin. Nah, rumusnya baru sama dengan apa? Sama dengan yang ini dikalikan yang ini dikalikan ini sama dengan ini, ya kan? Nah, satuannya apa? Meter persegi. Kenapa meter persegi? Karena yang memiliki ukuran hanya panjang dan tebal. Ya, yang mempunyai satuan meternya hanya tebal karena ini banyaknya, ya kan? Nah, berarti ini meter persegi. Paham sampai sini? Paham Pak. Paham ya? Pak. Nah, begitu seterusnya. Jadi yang kemarin itu, ini kan kemarin hanya sebagai contoh aja, ya kan? Sebagai contoh. Tapi dari rumus yang kamu merahin itu harusnya kamu kembangkan lagi ke bawah selain dari yang atap, ya. Kalau yang atap nanti belakangan kan gini. Pelajaran EBK ini sebenarnya hanya meneruskan yang di kelas 11, ya. Seharusnya kita sudah mulai project, tapi kelihatannya kamu dari bangun ruang, dari penentuan ini aja agak repot, ya. Makanya kemarin itu saya ulang dari mulai bangun ruang. Nah, harusnya dari pengetahuan bangun ruang itu kamu pahamin, masuk kamu bisa buat rumus Excel sendiri gitu loh. Kenapa? Saya bisa merahin ini semua, tapi kenapa kemarin saya kasih contoh hanya sampai pondasi, sampai ini aja, ya kan? Supaya kamu bisa berpikir, oh seperti apa ininya, ya kan? Nah, contoh di sini ada pekerjaan ring balok. Ring balok kan setiap bangunan pasti ada. Nah, kalau kamu sudah punya rumus Excel seperti ini, saya jamin nanti itu akan kamu pakai sampai kapanpun. Kenapa sampai kapanpun? Ya, terutama kalau kamu bekerja terjun di bidang konstruksi bangunan, baik itu baik itu nanti kamu kuliah ataupun kamu kerja, kamu akan berkutat di sini. Kalau kamu sudah punya ini, kamu menghitung bangunan apapun kan yang kamu hapus bagian apanya? Kan yang kamu hapus bagian ininya aja. Benar nggak? Halo? Iya. Yang ininya aja kamu hapus. Tinggal kamu ganti. Rumusnya jangan kamu hapus sehingga berapapun bangunan yang kamu buat, kamu akan tetap bisa kerjain dengan satu rumus Excel ini. Paham sampai sini? Paham Pak. Paham ya. Nih, saya kasih tahu. Eh, Perbedaan antara kamu jago menghitung RAB, menghitung estimasi, dengan kamu jago gambar, ya. Dua-duanya kamu butuhin, tetapi saya hanya sedikit cerita kenapa kalau kamu pinter menghitung rencana anggaran biaya, duitnya lebih gede. Contoh, ya, kalau kita bisa menggambar bestek, ya, itu emang justru itu keahlian kamu. Tapi saya cuma sedikit cerita aja, ya. Contoh, ada bangunannya itu adalah bangunannya 100 meter persegi, ya, 100 meter persegi. 100 meter persegi itu kalau gambar bestek itu paling bagus gambarnya dihargain adalah 20.000 per meter persegi. Berarti kalau bangunannya 100 meter persegi, gambar kamu dibayar berapa? Kali 2 juta. 2 juta. Lumayan kan? Nah, untuk gambar bestek. Sekarang kita satunya lagi, menghitung rencana anggaran biaya. Kalau kamu bisa menghitung rencana anggaran biaya, kalau kamu sebagai estimatornya aja, ya, kamu hanya menghitung estimatornya aja, itu hitungannya 10.000 per meter. 10.000 per meter. Itu baru menghitungnya aja. Pertanyaan saya, 10.000 dikalikan 100 meter persegi berapa? 1 juta Pak. 1 juta. Lebih kecil kan? Iya. Nah, lebih kecil, tapi pekerjaannya sebenarnya lebih mudah. Kenapa? Kan kamu udah punya ininya, punya Excelnya, bener nggak? Iya. Bayangkan kamu sudah punya Excelnya, kamu tinggal inputin ukuran-ukurannya, langsung ketemulah volume dan semuanya. Iya kan? Itu satu. Satu lagi, kalau kamu bisa menghitung estimasi biaya konstruksi,
kamu bisa mulai jadi pemborong. Kenapa bisa jadi pemborong? Ya, karena kamu bisa menghitung rencana anggaran biaya. Ya, sebagai contoh, di materi sebelumnya, ya, untuk bangunan 100 meter persegi untuk harga DKI Jakarta, harga taksiran kasarnya adalah berapa? Tadi kan 5 juta Pak. 3,5 juta, ya, 3,5 juta per meter persegi. Itu harga taksiran kasar ya, kita bicara harga taksiran kasar. Belum cuman ada nanti perhitungan detailnya ya. 3,5 juta. Sekarang kalau bangunan 100 meter persegi, berapa harga bangunan tersebut? Hmm? 350 juta. 350 juta. Fee untuk pemborong adalah 10%. Ya. 35 juta. Nah, gedean mana? Gedean pemborong. Nah, kalau kamu bisa menghitung estimasi biaya konstruksi, ya, kamu bisa jadi pemborong, bukan hanya sebagai estimator. Estimatornya kamu dapat tadi 1 juta, kemudian kalau kamu dapat proyek borongannya, kamu dapat 35 juta. Gedean mana dari gambarnya? Gedean pemborong. Nah, itulah kenapa pemborong rata-rata duitnya pada banyak. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, itu Paham, Pak. dia hanya dari fee-nya aja udah lumayan. Itu kenapa mata pelajaran ini sangat penting. Ya, jadi jangan sampai kamu kalah dari orang-orang yang di luar konstruksi bangunan. Saya kasih tahu, saya banyak punya teman pemborong, ya, tetapi dia backgroundnya bukan orang konstruksi bangunan. Kenapa? Dia sudah bisa menghitung seperti ini, Excel ini. Kemudian dia tahu harga bangunan, sehingga dia tahu harga menghitung bangunan. Ketika dapat proyek dia tahu, oh sekian. Dia bisa menghitung rencana anggaran biayanya, kemudian dia berani bangunnya itu. Kita yang orang bangunan harusnya bisa seperti itu, harus bisa lebih dari itu, karena kita belajar dari mulai dasarnya. Paham sampai sini? Halo? Pak. Paham ya? Jelas ya? Nah, tugasnya ya, sekarang perhatikan, tugas yang kemarin tolong diperbaiki, itu masih saya anggap belum mengerjakan tugas. Kenapa saya bilang begitu? Karena sama aja kamu cuma download dari yang kemarin, yang bawahnya belum dikerjain semua. Paham sampai sini? Halo? Paham, Paham, Pak. Pak. Tapi satu lagi. Untuk nanti membedakan, ya, untuk membedakannya, nanti sebelum ini sudah mulai ke tugas project harusnya, ya. Kamu di aplikasi perangkat lunak di Papras sudah suruh gambar apa? Taman baca, Pak. Hah? Taman baca. Taman baca. Ukuran berapa kali berapa? Beda-beda, masing-masing beda-beda. Sama, Pak. Sama. Tanahnya 8 kali 12, Pak. Tanahnya 8 kali 12. Tapi desainnya disamain nggak? Beda, Pak. Tiap. Desainnya beda-beda dari kita sendiri. Oke, kalau gitu gini. Kan kamu sudah mulai menggambar kan taman bacaan itu kan? Sudah mulai gambar kan pelajaran Pak Pras kan? Iya, Pak. Nah, dari gambar Pak Pras itu, dari pelajaran Pak Pras, kamu kamu hitung rencana anggaran biayanya dari mulai pondasi. Kan kamu gambar bestek juga kan dari mulai pondasi juga di Pak Pras kan? Benar nggak? Dan pondasi itu diserahkan ke kamu seperti apa? Iya kan? Iya. Nah, sama ya. Berarti gambar yang dari Pak Pras, kamu mulai hitung ininya, RAB-nya, ya, volumenya dari mulai pondasinya. Paham sampai sini? Jadi tugasnya adalah kamu melengkapi dulu, dan ini tidak serta-merta di sini ini semua ada. Contoh misalkan apa? Di sini ada pekerjaan double, ada pekerjaan batu kali, ada batu pondasi beton. Kalau memang tidak ada betonnya, kamu hapus. Tapi kalau ada biarin aja, ya. Kemudian misalkan bata merah ada hebel. Kalau misalkan dia menggunakan hebel, berarti bata merahnya kamu hapus. Tapi hebelnya didiemin atau kebalikannya.
dan seterusnya. Paham sampai sini? Paham ya? Dan misalkan di sini pekerjaan pasangannya di sini kan ada pintu kayu, ada pintu aluminium. Sengaja saya buat seperti ini karena ada yang pintu kayu, ada yang pintu aluminium. Kalau ternyata rumah kamu semua, rumah yang taman bacaan yang kamu buat itu menggunakan aluminium, berarti yang pintu kayu kamu hapus dan seterusnya. Paham sampai sini? Bapak, Jelas ya? Ada pertanyaan untuk tugasnya? berarti untuk cara B ini kita ngitung dari yang tempat Pak. Iya, dari tugas taman bacaan Pak Pras, karena memang biasanya sudah project. Jadi project mata pelajaran aplikasi perangkat lunak, kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Kenapa seperti itu? Ya, supaya kamu juga lebih ringan. Karena apa? Untuk perhitungan estimasi biaya konstruksi harusnya kan juga harus ada gambar detailnya, harus ada gambar desteknya. Kalau kamu nanti menggambar baru lagi, berarti kamu akan lama, tugasnya akan banyak, sehingga kita koordinasikan tugasnya itu adalah tugas gambar aplikasi perangkat lunak untuk dihitung di estimasi biaya konstruksi. Paham sampai sini? Bapak, Oke. Ya, kalau sudah paham, ada pertanyaan lain? tidak Pak. Jelas, berarti sudah jelas semua ya? Halo? Iya Pak. Jelas ya? Tugasnya kamu perbaikin lagi, ya. Kamu perbaiki lagi tugasnya. Berarti tugas yang kemarin kita hapus, maksudnya bukan dihapus. Kita ganti dengan tugas yang Pak Pras dengan project. Minggu depan kita review lagi tugasnya, ya. Paham? Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah nanti materi ini juga akan saya upload ke YouTube. Nanti kalau yang kurang jelas kamu bisa lihat di YouTube-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.